Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kawan. The Umbrella Academy, kisah kiamat dan pencarian diri. Hargreaves bersaudara dari The Umbrella Academy kembali beraksi. Menghindari kiamat masih menjadi konflik utama diiringi sedikit kejutan tentang kehadiran anggota keluarga baru. Banyak pelajaran yang bisa dipetik kali ini, tetapi kesadaran mencintai diri sendiri bisa menjadi sorotan menarik. Sedikit kilas balik, serial The Umbrella Academy adalah adaptasi dari komik berjudul sama karya vokalis My Chemical Romance, Gerard Way. Serial ini mengisahkan keluarga Hargreaves yang disfungsional. Miliarder eksentrik, Sir Reginald Hargreaves alias The Monocle, diperankan Colm Feore, mengadopsi 7 anak berkekuatan super yang lahir pada hari yang sama. Sebagai ayah yang kejam, Sir Reginald menamakan ketujuh anaknya menggunakan nomor sembari menempa mereka menjadi pahlawan pembasmi kejahatan. Ada si nomor 1 alias Luther Tom Hopper, dengan kekuatan fisik super, nomor 2 alias Diego David Castaneda, yang memiliki telekinesis dan jago pisau, dan nomor 3 alias Alison Emira Verlampman, dengan kekuatan memanipulasi realita. Lalu, ada nomor 4 alias Klaus Robert Sehan, si cenayang yang rusuh. Dinamika hubungan para bersaudara ini semakin ramai berkat kehadiran si nomor 5 atau Five, Aidan Gallagher, yang bisa berpindah ruang dan waktu. Jangan lupakan, si kuda hitam, yaitu nomor 7 alias Vanya atau sekarang dikenal sebagai Victor Elliot Page, yang mengubah suara menjadi kekuatan destruktif. Si nomor 6 atau Ben, Justin Hamin, yang bisa mengeluarkan tentakel telah mati, tetapi gentayangan. The Umbrella Academy kembali hadir lewat musim ketiga sejak Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022, di platform streaming Netflix. Sama seperti dua musim pendahulunya, cerita kali ini masih seputar upaya menghentikan kiamat yang membayangi Hargreaves bersaudara. Musim pertama bergulat pada upaya menghentikan kiamat yang akan terjadi pada 2019. Adapun musim kedua fokus pada kiamat tahun 1963. Pada musim ketiga, keberhasilan menghentikan dua apokalips tersebut mengantarkan Hargreaves bersaudara kembali ke masa sekarang, yakni tahun 2019. Awalnya mereka mengira tugas mereka sudah selesai. Akan tetapi, mereka mendapati banyak realita baru yang muncul akibat perjalanan mereka menembus waktu di masa lalu. Ayah mereka masih hidup dan mendirikan Sparrow Academy, bukan Umbrella Academy. 7 anggota Sparrow Academy ternyata lebih tangguh. Kebingungan atas kehadiran masing-masing berujung pada persaingan dan pertarungan. Di tengah itu, Umbrella Academy belum menyadari ada entitas baru yang akan menghancurkan semesta. The Umbrella Academy musim ketiga tetap menunjukkan dinamika hubungan keluarga Umbrella Academy. Rasa luka yang membayangi sejak kecil masih memengaruhi bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain dengan acuh tak acuh. Konflik sepanjang serial membuat beberapa karakter yang dekat menjadi renggang, tetapi ada juga yang tidak akrab justru berakhir dekat. Pada akhirnya, para Hargreaves bersaudara akan selalu ada untuk satu sama lain saat berada dalam bahaya. Mencintai diri. Banyak pelajaran hidup yang terkandung dalam The Umbrella Academy musim ketiga. Musim ini menunjukkan bagaimana kuatnya seseorang ingin mengontrol masa depan, tetapi ada kalanya harus belajar menerima bahwa ada hal yang tidak bisa diubah. Sedikit bernuansa stoikisme. Ada satu topik menonjol yang ada di sepanjang serial, termasuk di musim ketiga, yaitu bagaimana cara seseorang mencintai diri sendiri. Filsuf Jean-Jacques Rousseau, tahun 1712 sampai tahun 1778, mengklaim, manusia memiliki dua bentuk rasa cinta diri. Dikutip dari buku Rousseau's Critique of Inequality, 2014, rasa cinta diri yang pertama adalah amour de soi-même, yaitu bentuk cinta diri demi kelangsungan hidup kita sendiri, seperti pemenuhan rasa lapar dan kantuk. Rasa cinta diri yang kedua adalah amour propre. Artinya, kita mempunyai semacam nilai diri berdasarkan pengakuan dari luar. Amour propre membuat manusia ingin dihargai, dicintai, dan dikagumi orang lain. Amour propre, menurut Rousseau, akan berbahaya jika dilakukan dengan cara yang salah. Kesenjangan sosial, perbudakan, dominasi, kejahatan, ketidakbahagiaan, dan alienasi bisa terjadi.
Hal itu terlihat jelas dalam The Umbrella Academy saat Sir Reginald yang berperan sebagai ayah, memiliki kepentingan pribadi tersirat yang mendorongnya membentuk Umbrella Academy. Ketujuh anaknya hanya menjadi pion demi mewujudkan tujuannya. Alhasil, dalam Umbrella Academy, setiap anak melakukan upaya masing-masing untuk mencintai diri. Luther, misalnya, selalu patuh pada ayahnya, sedangkan anak-anak yang lain memilih keluar dari rumah dan mencari kehidupan baru. Karakter Vanya juga bertransformasi agar diakui sebagai anggota Umbrella Academy sejak musim pertama. Pada salah satu episode di musim terbaru, dirinya menyelesaikan perubahan diri dari seorang perempuan menjadi Victor, seorang laki-laki. Transformasi dalam serial ini sejalan dengan transformasi sang aktor, Elliot Page, yang menjadi transgender di kehidupan nyata. Kami ingin membuatnya merasa seperti ada keluarga yang bisa menerima Anda tanpa syarat sebagai transgender, tanpa harus menjadi inti keseluruhan cerita. Itulah keseimbangan yang saya coba temukan, kata pencipta serial, Steve Blackman, dikutip dari Tudung. Mencintai diri tetap menyegarkan. The Umbrella Academy musim ketiga tetap menyuguhkan pertunjukan yang menyegarkan. Lelucon, komedi hitam, sarkasme, dan drama kehidupan setiap karakter masih mewarnai serial ini. Tidak ketinggalan, lagu dan tarian seru menghiasi layar kaca. Lagu Footloose oleh Kenny Loggins, misalnya, menjadi musik utama dalam pertarungan dansa hayalan antara Umbrella Academy dan Sparrow Academy. My Silver Lining dari First Aid Kit, Chats in the Cradle dari Harry Chapin, dan Another One Bites the Dust dari Queen adalah beberapa lagu keren yang ikut meramaikan serial ini. Saat ditanya tentang pengalaman ketika syuting, aktor Tom Hopper mengatakan, para pemain sangat mengenal satu sama lain dan mengenal karakter satu sama lain dengan sangat baik sekarang sehingga sangat menyenangkan. Tapi, kadang-kadang bisa sedikit kacau, tuturnya. Dikutip dari top10.netflix.com, The Umbrella Academy menjadi serial televisi bahasa Inggris di peringkat pertama selama 20–26 Juni tahun 2022. Serial ini telah ditonton selama 124,53 juta jam. Beberapa pertanyaan yang muncul di musim pertama dan kedua sudah mulai terkuak di musim ketiga. Salah satunya adalah siapa sebenarnya Sir Reginald dan mengapa Umbrella Academy dibentuk. Semoga pertanyaan lainnya bisa segera terjawab.